channel YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer dan sistem informasi kesehatan, analisis hubungan Cisco, LAN, MAN, WAN, dan OSIS layer dalam pelayanan kesehatan. Agenda presentasi yang pertama itu ada Cisco dan HAI, yaitu peran infrastruktur Cisco dalam pertukaran data kesehatan. Yang kedua itu ada LAN, MAN, dan WAN. Perbedaan skala jaringan dan studi kasus rumah sakit. Yang ketiga itu ada OSI 7 layer, manfaat dan dampak setiap lapisan komunikasi data medis. Yang pertama itu ada Cisco dan pertukaran informasi kesehatan. Infrastruktur sebagai pondasi, pertukaran informasi kesehatan atau HIE membutuhkan jaringan yang stabil, aman, dan cepat. Aplikasi Cisco menyediakan kerangka kerja medical grade network yang memungkinkan integrasi data antar sistem atau interoperabilitas. Yang kedua itu keamanan data pasien atau cyber security. Yang ketiga, konektivitas tanpa henti untuk alat medis kritis. Tujuan dan manfaat Cisco dalam kesehatan. Yang pertama itu ada tujuan dan kasus. Tujuan menciptakan konsistem data yang terhubung di mana rekam medis dapat diakses di mana saja dengan aman. Kasus nyata itu ada implementasi Cisco Unified Communication di RSUD untuk menghubungkan panggilan darurat perawat langsung ke ponsel dokter spesialis untuk mengurangi waktu respon. Yang kedua itu ada manfaat dan dampak. Manfaat mengurangi kesalahan medis akibat data yang tidak lengkap dan mempercepat diagnosa. Dampaknya peningkatan pasien safety karena sistem memblokir akses ilegal atau via Cisco Identity Service Agreement, namun memudahkan dokter mengakses riwayat alergi pasien secara real time. Yang kedua, perbedaan LAN, MAN, dan WAN. Fitur LAN atau lokal itu cakupan sempit, gedung atau ruangan, kecepatan sangat tinggi atau 1000 Mbps+, kepemilikan pribadi atau RS sendiri. Contoh medis, transfer foto ronsen ke poli. Yang kedua, MAN metropolitan, cakupan sedang atau antar gedung atau kota, kecepatan tinggi, kepemilikan itu publik atau swasta, ISP. Contoh medis itu koneksi RS rumah sakit pusat ke klinik cabang. Yang WAN itu wide, cakupan luas atau negara atau benua, kecepatan sedang atau rendah, kepemilikan itu publik atau sewa jalur. Contoh medis itu telemedicine lintas pulau atau negara. Studi kasus LAN, Local Area Network di rumah sakit. Kasus sistem PACS, Picture Archiving and Communication System di Departemen Radiologi. Tujuan mengirimkan file gambar MRI atau CT scan yang berukuran besar bisa mencapai gigabit dari mesin pemindai ke komputer dokter radiologi dalam hitungan detik. Manfaat, dokter tidak perlu menunggu cetakan film fisik. Diagnosa bisa dilakukan instan karena bandwidth LAN yang tinggi dan latensi rendah dalam satu gedung. Studi kasus MAN dan WAN. MAN atau metropolitan, kasus koneksi fiber optik antara rumah sakit pusat di tengah kota dengan klinik satelit di pinggir kota. Manfaat, sinkronisasi stok obat antar apotik rumah sakit secara real time dan suatu kota. Yang WAN, wide area, kasus layanan telemedicine dan sistem klaim BPJS nasional atau PCare. Tujuan pemerataan akses kesehatan di daerah terpencil. Yang ketiga itu ada OSI 7 layer dalam kesehatan. Ada bahasa komunikasi data. Model OSI atau Open System Interconnection membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapisan dalam dunia kesehatan. Pemahaman ini penting untuk troubleshooting saat sistem RMIC atau RMIK atau rekam medis mengalami gangguan. Setiap layer itu memiliki peran spesifik mulai dari kabel fisik hingga tampilan aplikasi di layar dokter. Over layers
atau aplikasi dan keamanan. Application, kasus antarmuka SIM-RS atau browser Vicker, manfaat memungkinkan user perawat berinteraksi dengan sistem. Presentation, kasus enskripsi data atau SSL dan format HL7. Tujuan menerjemahkan data agar aman dibaca, mencegah pencurian data medis. Yang selanjutnya itu session, kasus login dokter dan auto logout. Manfaat mengatur sesi komunikasi agar data tidak tertukar antar user yang login. Selanjutnya itu ada transport layer, kasus menggunakan protokol TCP untuk mengirim data rekam medis, harus akurat, tidak boleh ada paket yang hilang. PS versus UDV untuk streaming operasi atau butuh cepat. Manfaat menjamin reliabilitas data pasien. Yang selanjutnya itu ada network layer, kasus IP address pada saat USG yang terhubung jaringan. Tujuan menentukan rute terbaik data dari USG ke server. Selanjutnya itu ada data link layer, kasus MAC address pada kartu jaringan komputer pendaftaran. Tujuan pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan lokal atau switching. Yang selanjutnya itu ada physical layer, kasus kabel LAN atau UTV di dinding rumah sakit atau sinyal WiFi di bangsal. Dampak jika kabel putus fisikal, aplikasi SIM-RS application tidak akan jalan. Kesimpulannya, sistem informasi kesehatan yang handal dibangun di atas pemahaman yang kuat tentang infrastruktur jaringan, Cisco, LAN, WAN, dan standar komunikasi OSI layer. Sinergi keduanya menjamin pelayanan pasien yang cepat dan tepat dan aman. Nah guys, itulah penjelasan dari saya tentang jaringan komputer dan sistem informasi kesehatan, analisis hubungan Cisco, LAN, MAN, dan WAN, dan OSI layer dalam pelayanan kesehatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan hidupin loncengnya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Bye!